Oke teman-teman, kita balik lagi ya. Kita balik lagi kali ini. Kita ngebahas tentang SVT atau supraventricular tachycardia. Oke, selamat menyaksikan. Nah, apa sih itu SVT? Nah, SVT itu supraventricular tachycardia teman-teman. Nah, jadi tachycardia supraventricular yaitu detak jantung yang cepat yang terjadi ketika impuls listrik normal jantung terganggu. Gejala dapat berupa jantung berdebar-debar atau tidak ada gejala sama sekali. Nah, ini itu biasanya khas pada SVT itu ada gejalanya yaitu jantung berdebar-debar karena detak jantungnya cepat. SVT atau ventricular tachycardia itu dasar diagnosanya yaitu teman-teman, nah ini harus udah mempelajari EKG dulu ya teman-teman. Teman-teman nanti pelajari apa itu gelombang PQRST dan sebagainya. Nanti kalau udah teman-teman sekiranya sudah paham mengenai EKG, nah teman-teman bisa mulai mempelajari ini kasusnya. Salah satunya ada SVT. Nah, ini biasanya itu dasar diagnosanya itu tidak terdapat gelombang P, terus QRS-nya menyempit, interval PR-nya sulit dievaluasi, dan lajunya biasanya 150 sampai 250 kali per menit. Ini meningkat banget ya teman-teman. Ini klasifikasi dari SVT-nya itu ada yang AV node independent dan AV node dependent, yaitu ada yang bergantung dengan AV node, kan kalau di jantung teman-teman pasti sudah tahu ya, ada AV node, ada SA node, dan juga ada yang tidak bergantung. Maksudnya gimana? Nah, di sini itu kalau yang independen itu di sini SVT-nya masih terjadi setelah intervensi memblok AV. Jadi walaupun sudah diblok, intervensi memblok AV, namun di sini masih terjadi SVT, masih berdebar-debar. Kalau di ini dia AV not dependent itu kalau udah diblok AV-nya itu otomatis SVT-nya berdebar-debarnya juga berhenti gitu. Ini dibagi lagi. Kalau yang independen itu ada sinus takikardia, atrial fibrilasi, atrial flutter. Kemudian buat yang dependennya itu ada AVNRT, ada AVRT dan JET. Oke, kita lanjut ke IKD-nya. Nah, di sini IKD-nya yang perlu teman-teman ketahui itu pasti ya teman-teman harus tahu tentang anatomis jantung itu gimana, kemudian histologinya dari otot jantung, dari jantung itu kayak gimana. Nah, di sini mungkin aku rangkum aja. Sini dasar jantung itu terletaknya di sebelah dorsal, dibentuk terutama oleh atrium sinistrum atau atrium yang sinistra. Nah, ini untuk yang dasar jantungnya teman-teman. Nah, untuk ujung jantungnya itu dibentuk dominan oleh ventricle sinistra, terletak sebelah kiri dorsal dari spasium interkostal 5. Pada orang dewasa sampai 9 cm dari bidang mediana ini. Oke, permukaan jantung. Lebih jantung ya teman-teman. Aku kira udah paham semua ya. Jadi tinggal teman-teman baca-baca lagi aja. Karena terlalu banyak kalau misalnya kita bahas di sini. Terus juga yang penting vaskularisasinya yaitu pembuluh darahnya teman-teman. Terutama di sini arteri koroner. Nah, terus juga mengenai proyeksi katup-katupnya teman-teman. Katup-katup dari jantung itu ada katup aorta, pulmonal, tricuspid, dan mitral, dan juga proyeksinya teman-teman juga harus dihafalin. Oke, dan ini ke histologi itu mengenai lapisan-lapisan dari jantung, dari endokardium, miokardium, dan epikardiumnya. Di sini terutama yang ini ya teman-teman, miokardium itu yang sangat berperan dalam kontraksi jantung. Sini komponen sistem konduksi jantung juga teman-teman. Sini ada SA node, kemudian internodal, dan AV node. East bundle, left bundle branch, right bundle branch, dan serabut Purkinje. Nah, ini juga tentang fase-fasenya
Ada fase depolarisasi cepat, terus fase repolarisasi awal. Di sini teman-teman harus pelajari juga untuk ion-ionnya apa aja yang berperan dalam fase-fase tersebut. Ada fase 2, plateau, repolarisasi cepat, istirahat atau resting state. Oke, langsung kita ke etiologi dan faktor risikonya. Nah, untuk etiologinya dari SVT ini, yang pertama itu ada peradangan jantung. Misalnya pada penyakit demam reumatik, peradangan pada miokard atau miokarditis infeksi dan gangguan sirkulasi koroner seperti arteriosklerosis koroner atau spasme arteri koroner. Bisa juga karena obat, intoksikasi, antara lain oleh obat-obatan digitalis teman-teman, quinidin dan obat-obat anti aritmia lainnya. Bisa juga karena gangguan keseimbangan elektrolit seperti hiperkalemia, hipokalemia. Kemudian ada gangguan pada pengaturan saraf otonom, gangguan psikoneurotik dan SSP, gangguan metabolik seperti asidosis, alkalosis, gangguan endokrin seperti hipertiroid, hipotiroid, gangguan irama jantung karena kardiomiopati, gangguan jantung karena penyakit degenerasi seperti fibrosis sistem konduksi jantung. Untuk faktor risikonya apa aja? Yang pertama itu faktor risikonya adalah serangan jantung. Orang-orang dengan serangan jantung itu kemungkinan SVT-nya lebih tinggi, teman-teman. Nah, yang kedua itu pada pasien gagal jantung atau kardiomiopati. Yang mana hal ini itu bisa menyebabkan jantung menjadi lemah dan mengganggu jalannya sinyal listrik yang diantarkan pada jantung sehingga terjadi ketidakhemodinamisan. Kemudian yang ketiga itu jaringan otot jantung yang terlalu tebal atau kaku. Yang keempat itu kebocoran ataupun penyempitan katup jantung yang akan membuat jantung akan bekerja lebih berat dan dapat menyebabkan terjadinya gagal jantung. Dan yang kelima itu penyakit jantung bawaan. Oke, patgen dan patfisnya. Nah, di sini itu biasanya dari SVT atau jantung berdebar-debar itu di sini aku kelompokin yang pertama itu dari misalnya dari neuropsikiatri teman-teman. Jadi kalau kita cemas itu tentu kan akan menimbulkan rangsangan simpatis ya. Kayak jantung kita jadi berdebar-debar kalau kita cemas dan lain-lain. Dan peningkatan katekolamin. Nah, di sini dari peningkatan katekolamin tentu pengaruh teman-teman ke vaskular salah satunya mempercepat denyut jantung dari gangguan elektrologis seperti hipokalemi, hiperkalemi, kemudian dari kondisi hipoksia atau iskemik juga dan dari obat-obatan. Dan juga adanya jalur hambatan. Nah, di sini yang tadi teman-teman yang IV note itu ya, ada yang independen dan dependen. Nah, di sini itu mengganggu kondisi gangguan kondisi jantung. Jadinya jantungnya itu terganggu. Nah, itu bisa mengakibatkan peningkatan dari membran potensialnya dan adanya jalur hambatan pada pathway-nya. Nah, di sini kalau gangguan tadi, maaf, sorry teman-teman. Nah, di sini dari peningkatan potensial membran itu bakal terjadi perubahan kecepatan depolarisasi pada fase diastol. Kemudian akibatnya terjadi percepatan fase dan peningkatan automatisitas. Kalau yang dari pathway-nya ini, nah ini membentuk Slakeweed teman-teman. Nah, Slakeweed ini itu pengaruh kepada mekanisme re-entry. Nah, ini dari kedua ini mengakibatkan sistol meningkat, diastol menurun. Nah, itulah yang menyebabkan denyutnya jadi cepat teman-teman. Depolarisasinya jadi meningkat, irama jantung meningkat. Oke, ini ada beberapa efeknya, itu bisa takikardi dan menjadi tidak nyaman pasti pasiennya, efek relax teman-teman, seperti lemah gitu. Hasilnya bisa mengakibatkan ujung-ujungnya itu pusing, sakit dada, lemes, dan takipna atau sesak nafas. Kerangsangan simpatis itu tadi menimbulkan cemas. Dan ini gelombang P tidak ada. Oke, ke pemeriksaan penunjang. Nah, di sini untuk pemeriksaan penunjang yang disarankan itu yang pertama ada EKG teman-teman. Pasti untuk EKG ini untuk melihat tadi terutama pada kan SVT ya teman-teman, supraventrikular takikardia yang tadi seperti KRS menyempit, tidak ada gelombang P dan lain-lain itu kelihatan jelas banget dari EKG. Kemudian ada juga pakai Holter monitoring, yaitu gambaran EKG 24 jam
sifatnya ini tuh tambahan aja sih sebenarnya teman-teman. Jadi untuk EKG itu yang pertama, kemudian foto dada yang juga cukup penting untuk menunjukkan bayangan jantung apakah terdapat kelainan seperti kelainan morfologi dari jantung itu bisa kelihatan teman-teman. Juga dari elektrolit kita cek apakah tadi yang aku bilang sebelumnya kayak apakah pasien ini hipokalemi atau hiperkalsemi. Kemudian dari pemeriksaan obat-obatan untuk menyangkal dari intoksikasi dari obat-obatan dan ekokardiografi. Oke, ke penang pelaksanaannya itu ada non farmakologi. Itu yang pertama itu BHD ya teman-teman ya, airway breathing circulation itu yang utama karena biasanya pada pasien ini tuh apa ya, berdebar-debar tadi kan lemas gitu jantungnya gitu, ABC yang utama. Kemudian kita monitor EKG yang tadi untuk mengetahuinya dan kita pemberian oksigen. Biasanya pasien kan sesak teman-teman takyipno dan kita kasih infus ini NaCl. Nah, kecuali pada yang kalau pasiennya darah tinggi ini jangan pakai NaCl ya teman-teman, pakai di sini tuh ringer laktat. Oke, untuk farmakologinya ini tentu kita kasih obat anti aritmia. Contohnya sodium channel blocker seperti quinidin, procainamide, disulfiramide. Kelas 1B-nya itu ada lignocaine, mexiletin. Kelas 1C-nya itu flecainide. Untuk anti aritmia kelas 2 ini biasanya yang teman-teman ya yang banyak kita temuin beta adrenergic blockade seperti propanolol, kemudian bisoprolol. Untuk anti aritmia kelas 3 itu prolong repolarisasi, ada amiodaron misalnya. Untuk aritmia anti aritmia kelas 4 itu seperti verapamil, diltiazem. Kemudian kita kasih edukasi teman-teman. Yang pertama itu pasti untuk rajin minum obat-obatan tadi anti aritmianya. Yang kedua edukasi tentang tanda dan gejala yang dapat terjadi teman-teman tadi dari SVT-nya. Kemudian kita edukasi juga tindakan awal yang perlu dilakukan saat timbul tanda dan gejala. Oke, kita ke komplikasi. Nah, ini komplikasinya ada VF atau ventricular fibrilasi, bisa gagal jantung juga, dekom, cardiac arrest bahkan yang terburuk. Kemudian terbentuknya tromboemboli dan hipotensi. Oke, epidemiologinya di sini meningkat pada semakin bertambahnya usia itu resikonya meningkat. Prevalensinya ini teman-teman bisa dilihat di Amerika dan lain-lain. Gejala awal TSV-nya lebih sering pada usia muda ini cukup unik juga ya teman-teman. Biasanya kan kalau kita tahu kan pada harusnya usia lebih lanjut, tapi ini dari penelitian itu gejala awal TSV-nya lebih sering pada usia muda. Kemudian perempuan itu 2 kali ternyata lebih beresiko teman-teman daripada pria. Usia di atas 65 ini memiliki risikonya di atas 5 kali lebih sering daripada orang muda, dan pada perempuan tanpa penyakit sering muncul pada usia 15 sampai 50. Oke, prognosanya ini apabila ditangani secara adekuat itu masih baik. Oke, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat pembahasan SVT kita pada kali ini. Jangan lupa klik like, share, dan komen. Dan jangan lupa subscribe juga channel ini supaya lebih semangat lagi bikin video-video selanjutnya. Oke, terima kasih dari saya. Sampai jumpa.